Terima kasih banyak, kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, untuk hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman CI yang udah, sama-sama saling membantu, terus ada Mas Rohim, ada Mbak Dila, ada Mbak Eta juga. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin untuk, yang, sebelum kita masuk tuh kita mungkin bisa dokumentasi dulu kali ya? Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Nih ada Mbak Zelin, Mbak Okta, Mbak Umu, Mbak Sani, Mbak Tanti, Mbak Tia, Mas Andrian, Mas Septian, Mbak Eta sama Mbak Vera mungkin bisa on cam. Mungkin udah kali ya. Izin off cam Mbak. Oke. Oke. Kalau gitu oke. Nah, mungkin ini cuma ada satu slide. Jadi semuanya silakan memberikan senyum terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Bentar. 1, 2. Oke. Oke, udah. Oke, sebelumnya ya udah kan tadi terima kasih. Sebenarnya kita di sini santai-santai aja, nggak yang apa ya, nggak yang eh, strict banget gitu. Kita santai-santai aja, kayak sharing-sharing doang gitu. Nah, sebelumnya nih kita mungkin mau disclaimer dulu ya. Saya, Mas Ade ataupun Mbak Ellen itu bukan expert gitu, bukan yang kayak wah desainnya tuh oke banget gitu, enggak, bukan gitu. Jadi sebenarnya kita itu ngadain ini itu kan antar yang bikin poster buat PSC itu kan misalnya bukan cuma teman-teman CI tapi juga dari teman-teman dari divisi lain. Nah, itu kan ntar bakal kita publish tuh di Instagram. Jadi tuh ini tuh supaya di Instagram kita itu ada unity-nya gitu, ada satu kesatuannya gitu. Jadi tuh kalau ngelihatnya tuh juga enak gitu kan. Nah, uh, ini kan kita desain training pakai PowerPoint. Nah, kenapa pakai PowerPoint sih? Karena PowerPoint itu sekarang tuh mungkin kalau teman-teman tahu PowerPoint, apalagi PowerPoint 365, terus PowerPoint di atas 2019 itu udah expert banget. Mungkin kalau misalnya teman-teman familiar sama Adobe Illustrator atau CorelDRAW, nah PowerPoint ini tuh hampir mirip sama dua aplikasi vektor itu, karena PowerPoint ini juga basicnya vektor. Nah, terus kita tuh gampang banget, apalagi sekarang tuh udah banyak website-website yang nyediain gambar-gambar ilustrasi gratis kayak gitu yang bisa kita pakai gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama dimulai dari saya dulu kali ya. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kalau untuk saya sendiri tuh sebenarnya cuma ngasih tahu tentang basic-basic buat desain itu gimana gitu. Nah, untuk desain itu yang pertama itu pasti kita itu adalah tentang font gitu kan. Nah, untuk BSC sendiri kita itu pakai font Montserrat. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngecek Google Drive yang kita kirimin, itu udah ada fontnya di situ, terus ada background buat Instagram juga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih mau bikin poster gitu kan, ukuran fontnya itu kita tuh bisa pakai teori golden ratio. Jadi tuh teori golden ratio ini mungkin teman-teman tahu, kayak misalnya kertas A4 itu 2 kalinya A5, kertas A3 itu 2 kalinya A4, kertas A2 itu 2 kalinya A3. Nah, teori golden ratio itu kurang lebih itu kayak gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman tuh pengen bikin poster yang ada body text-nya, terus ada subjudulnya sama judulnya. Nah, misalnya dari yang pertama itu teman-teman udah nentuin nih buat
body text itu 14. Nah, untuk subjudulnya itu tinggal dikali 1,618. Nah, itu ntar hasilnya kan 22,65. Kita bisa aja ngebulatin jadi 23. Nah, atau buat judulnya tuh dari subjudul dikaliin dikaliin 1,618. Nah, atau misalnya teman-teman itu nentuin judulnya dulu nih, ukuran judulnya itu misalnya 37. Nah, terus buat subjudulnya itu bisa dibagi sama 1,618 gitu. Jadi yang viewer kita itu tahu tuh mana di mana mereka itu harus fokus gitu. Karena kalau misalnya tulisannya semuanya sama besar kan nggak tahu gitu ya fokusnya di mana. Nah, apalagi buat misalnya teman-teman R&D yang pengen bikin microblog itu kan pasti kan ada subjudulnya, ada judulnya, terutama buat body text-nya gitu. Nah, terus nih teman-teman kalau misalnya mau download gambar yang resolusinya bagus, terus gambarnya jernih, ini bisa di website yang ini. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat di Google Drive yang dikirimin itu ada formatnya itu Word, Google Doc. Nah, di Google Doc itu kita udah list tuh website-website apa aja yang teman-teman bisa download gambar, download PNG, download ilustrasi, download icon gitu. Nah, tapi biasanya kalau saya sendiri lebih sering pakai Unsplash sih, atau kadang juga dari gambar Google gitu. Nah, terus kalau misalnya mau ngambil gambar PNG, nah sebenarnya kalau saya pribadi lebih seneng ambil gambar PNG itu dari Google ya. Tapi tuh website-website sekarang itu udah banyak banget yang free source gitu. Jadi lisensinya tuh bisa kita pakai gitu. Nah, terus biasanya kalau misalnya download buat pohon-pohon sih di PNG3 sih, tapi sebenarnya masih banyak pilihan gitu. Nah, terus ini nih gambar SVG. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama flat design. Flat design itu tuh yang kayak gini nih. Nah, jadi itu kalau misalnya kita nih download gambar di website. Nah, websitenya itu format yang di-download itu SVG. Kalau misalnya kita download format SVG itu tuh di PowerPoint itu bisa kita edit gitu. Nah, misalnya ya saya cobain deh. Nih, kita pakai aplikasi yang Andraw nih. Nah, ini kan Andraw. Kita ngambil yang mana deh? Misalnya ini nih. Ini kita bisa juga nih nge-edit warnanya. Mau warna apa gitu. Misalnya ini deh. Nah ini kita downloadnya SVG ya. Kita downloadnya wajib SVG. Terus kita download. Wait. Terus kita tarik nih. Nah, gini kan ya. Nah, ini tuh kita klik kanan, kita ungroup atau enggak Ctrl Shift G gitu. Nah, ini tuh udah ini per ini nih, kayak gini. Jadi tuh teman-teman bisa ngedit itunya warnanya. Bentar. Nah, ini shape fill-nya tuh bisa disesuaiin gitu. Nah, jadi tuh misalnya nih group lagi deh, kita Ctrl C. Kita ini nih, kita pindahin ke sini nih, ke background-nya kita gitu kan. Nah, terus ini kita ungroup. Misalnya ini. Terus nah kan ini kita udah punya pelet warna ya. Ini teman-teman bisa pakai eyedrop buat ngedrop warnanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita downloadnya itu format SVG, kita itu bisa ngedit dia gitu. Kita bisa ngedit dia sesuai sama warna yang kita inginkan gitu. Nah, oke. Ini udah kelihatan belum itunya? Layar fullnya? Sudah, Mbak. Oke. Nah, ini tuh salah satu contoh dari ini downloadnya di Drawkit ya. Ini downloadnya di Drawkit. Ini udah pakai itu pelet warnanya kita gitu. Nah, terus download icon juga gitu. Jadi tuh ini kan banyak nih aplikasi yang website yang nyediain icon. Icon itu kayak yang kayak gini nih. Nah, jadi itu icon ini kalau misalnya mereka itu menyediakan
format SVG, kita juga lebih baik tuh ngedownload format SVG-nya, karena kalau format SVG itu kita bisa ngedit di PowerPoint gitu. Terus kalau misalnya nih kadang tuh ada juga yang formatnya itu .eps gitu kan. Nah, .eps ini tuh nggak bisa dimasukin sih di PowerPoint, tapi itu ada website yang bisa nge-convert dari EPS ke SVG. Nah, di Google Doc itu juga udah ada tuh kami cantumkan gitu websitenya yang bisa nge-convert dari EPS ke SVG. Nah, terus oke, selanjutnya itu kalau nge-remove background. Jadi remove background itu teman-teman bisa pakai tiga website yang biasanya sering dipakai sama desainer-desainer. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngehapus background tapi itu nggak mau ngurangin resolusinya, itu pakai Voco Clipping. Nah, tapi kalau misalnya saya pribadi tuh lebih senang pakai remove background sih, soalnya dia itu lebih teliti kalau untuk objek-objek yang kecil-kecil gitu. Jadi kayak misalnya rambut rambut mbaknya nih kan banyak-banyak nih. Dia kalau misalnya pakai remove background tuh dia bisa lebih detail gitu. Tapi sebenarnya masih bisa juga sih teman-teman itu nge-remove background pakai Photoshop. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya Photoshop, pakai PowerPoint pun bisa. Jadi PowerPoint itu dia juga udah menyediain tools buat nge-remove background gitu. Nah, misalnya kita download gambar di Unsplash nih. Nih, saya udah download gambar di Unsplash. Nah, terus ntar kita tinggal remove background-nya aja gitu. Nah, mungkin gini ya, remove background-nya itu di di mana ya? Uh, nah, ini remove background. Nah, terus sebenarnya tuh agak lebih ribet sih di PowerPoint ini. Tapi kalau misalnya makanya itu tadi tuh kita ngasih ngasih saran gitu kan cara ngedownload gambar-gambar yang jernih gitu. Nah, jadi kalau misalnya di website-website itu dia itu bisa nyediain itu gambar-gambar yang backgroundnya tuh solid gitu. Nah, ini tuh diginiin. Jadi pakai mark areas to keep, terus keep changes. Nah, terus dia langsung hilang. Nah, jadi teman-teman bisa banget mau pakai website atau mau pakai PowerPoint gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tentang kontras warna. Kita itu nggak boleh bikin mata pembaca kita sakit. Kita nggak boleh bikin mata pembaca kita sakit waktu mereka ngelihat poster kita gitu. Nah, jadi kita kan udah ngasih pelet warna nih. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan warna pelet ini. Jadi kalau misalnya backgroundnya itu cerah, tulisannya itu harus gelap. Begitupun sebaliknya, nggak boleh kayak gini nih. Ini walaupun ini backgroundnya gelap, tulisannya cerah, tapi kan tetap tetap sakit mata ya ngelihatnya. Jadi sebenarnya ini tuh apa ya senyamannya kita gitu. Kalau kita yang sebagai desainer aja ngerasa nggak nyaman tuh gimana yang lain gitu kan. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau kalau saran saya, kalau misalnya kita mau ngedit ngedit poster itu kalau saya pribadi itu selalu wajib ngelihat referensi. Jadi referensi itu nggak masalah nih. Misalnya kita ngelihat referensi di Pinterest kan. Terus udah gitu kita tiru aja nggak apa-apa karena nanti dalam prosesnya kita tuh pasti bakal mikir, oh kayaknya tuh lebih bagus gini deh, kayaknya lebih bagus gini. Jadi dengan kita ngelihat referensi, kita itu bisa ngelatih ngelatih otak kita gitu buat berpikir gitu. Jadi terutama tuh di Pinterest itu banyak banget apa referensi-referensi yang bagus-bagus banget dari profesional-profesional. Lalu di Instagram juga. Nah, juga terakhir itu di Freepik Premium. Jadi di Freepik Premium itu sebenarnya kita nggak download, kita nggak perlu punya Freepik Premium, tapi kita tuh bisa ngelihat gimana sih poster-poster yang dijual secara premium di Freepik itu gimana layoutnya gitu. Kita bisa nyobain buat ngikutin layoutnya itu gitu. Mungkin sekian aja ya dulu untuk basic desainnya. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Ade.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Mas. Ya, Jelas, Mas. di sini saya akan coba untuk mendemonstrasikan ya cara saya mendesain menggunakan PowerPoint. Kebetulan saya menggunakan PowerPoint 365. Sebentar saya share screen dulu. Oke, sebelumnya apakah ini udah terlihat ya slide-nya? Sudah. Nah, sebelum saya mulai untuk mendemonstrasikannya, ini saya mau ngasih tahu nih, untuk poster kita kan menggunakan skema catur ya pada Instagram kita. Jadi bakalan ada dua background yang bakal digunakan, dua warna. Yang pertama itu yang agak sedikit cream ini namanya itu uh, buttercream, tema buttercream, dan sedangkan yang agak lebih coklat ini disebut dengan Miss Dessert. Nah, jadi setiap desain itu teman-teman yang ingin mendesain, teman-teman harus melihat postingan sebelumnya yang ada di IG BSC gitu. Warna background apa yang digunakan dan setelahnya itu harus menggunakan background yang apa. Jadi Mas uh, Ade, hmm? kayaknya suara Mas Ade agak jauh gitu. Oh, oke. Jadi Oke. saya ulangin lagi ya. Jadi skema yang kita gunakan itu skema catur untuk Instagram, menggunakan dua warna background. Yang pertama itu yang background yang berwarna cream itu namanya buttercream, sedangkan background yang lebih coklat itu namanya Miss Dessert. Nah, teman-teman yang ingin mendesain nanti harus melihat dulu sebelumnya postingan sebelumnya yang ada di Instagram menggunakan background yang warna apa, dan dari situ nanti teman-teman akan menentukan warna background apa yang harus digunakan, karena kita harus menjaga skema catur yang ada di postingan Instagram ini tetap seperti itu gitu. Terus yang kedua, nah untuk yang kedua itu ketentuan kontennya itu yang seperti yang dijelaskan oleh Mbak Umara tadi ya, menggunakan font Monstera dengan ukuran flyernya itu 1080 kali 1350 pixel. Jadi ini kalau teman-teman ingin mendesain poster ataupun desain untuk postingan Instagram yang akan kita post nantinya, harus menggunakan ukuran flyer yang seperti ini gitu. Jadi nanti di ukuran apa namanya, di ukuran PowerPoint-nya itu dimasukin aja 1080 dikali 1350 pixel gitu, menggunakan rasio potret. Nah, itu nanti bakalan berubah menjadi seperti ini ukurannya. Oke, selanjutnya kita akan mulai demonstrasi untuk posternya ya. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Udah ya. Nah, yang akan saya demonstrasikan itu cara membuat poster yang apa namanya? Poster untuk kegiatan hari ini. Sebentar, buat full ini. Oke. Untuk kegiatan hari ini. Nah, posternya itu desainnya seperti ini ya. Nah, di sini itu sebenarnya saya menggunakan beberapa fitur yang ada di PowerPoint 365. Dan fitur yang ada di 365 ini kebanyakan nggak ada yang di fitur PowerPoint yang ada di versi sebelumnya, mau 2019 ataupun ke bawahnya ya. Jadi kita coba mulai aja. Yang pertama untuk desain apa namanya, desain backgroundnya. Sebenarnya untuk desain backgroundnya sendiri tuh udah ada template-nya di Google Drive, teman-teman bisa akses sendiri. Nah, ini akan saya coba mulai dari awal ya. Kita menggunakan iDrop untuk merubah format backgroundnya, di mana klik menu format background, lalu menggunakan iDrop di bagian yang ini, warna ini. Nah, setelah teman-teman udah berubah warna backgroundnya, kita copy paste bagian yang atas ini, header dan footernya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan template-nya, teman-teman nggak usah, teman-teman bisa men-skip tahap yang ini ya. Terus selanjutnya, sebelum kita menentukan apa namanya, konten apa nih yang harus ada di sana, itu kalau saya ya biasanya tuh saya harus melihat apa namanya, Pinterest untuk mencari referensi poster apa yang mau, desain apa yang seperti yang mau saya buat gitu. Nah, di sini desain yang mau saya buat itu seperti ini.
Sebenarnya ini sangat berbeda dari referensi yang saya lihat di Pinterest. Biasanya sih saya melihat Pinterest itu tuh hanya palette warnanya aja sih, kayak lebih cari tuh kayak artis apa estetik PowerPoint gitu. Kalau untuk desain posternya saya lebih milih untuk dari inspirasi saya sendiri. Oke, selanjutnya kita masukkan konten-kontennya. Yang pertama itu apa namanya? Departemennya ya. Isi acaranya itu apa? Yang pertama kan kita mau menggunakan di acara ini kan kita desain training ya. Jadi biasanya saya menggunakan huruf kapital. Training. Nah ini diubah jadi syarat. Syarat. Lalu di bold. Nah ukurannya ini biasanya saya ngambil di size 40 desain. Nah di size 40 ini untuk kontras warnanya sebenarnya warna hitam ini sebenarnya udah cukup kontras dengan apa ya dengan latar belakangnya. Tapi saya lebih milih untuk menggunakan warna-warna yang ada di palette ini ataupun gradasi warna yang ada di tersedia di palette. Nah, untuk tulisannya sendiri saya itu menggunakan warna rush yang ada di palette kita. Nah, jadi warna rush. Nah, di sini kan dia warnanya agak lebih redup ya, maksudnya nggak begitu cerah dengan warna hitam tadi. Saya akan menambahkan efek apa namanya? Efek shadow pada tulisan. Biasanya efek shadow yang saya gunakan kalau enggak yang di ini yang center atau enggak yang center right gitu, yang offset right gitu. Di sini saya menggunakan yang center aja. Nah, kalau teman-teman ngerasa ini kayak masih terlalu apa namanya masih terlalu kecil ukurannya, teman-teman bisa besarin lagi, itu sesuai keinginan teman-teman, karena untuk ngedesain ini kan ada ini ya tergantung dari seni dan juga kreativitas teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak ada yang benar ataupun salah dalam mengkreasikan sesuatu gitu, yang itu tergantung selera teman-teman sendiri gitu. Yang penting kalau misalnya buat poster itu informasi yang disampaikan itu tersampaikan gitu dalam poster itu, termuat dalam poster itu. Nah, saya akan mengatur format shape-nya di sini. Klik kanan dan format shape, lalu di shadow, saya bentar, ini shadownya nggak kepilih. Format text effect. Nah, format text effect untuk size-nya saya ingin dibuat lebih besar sedikit aja biasanya, biar dia lebih terlihat offset dari tulisannya. Lalu transparansinya ini teman-teman bisa atur sendiri, mau dia transparansinya itu lebih terlihat atau lebih solid gitu. Biasanya saya atur di sekitar 65-an. Nah, untuk blurnya itu teman-teman juga bisa atur mau blur banget atau dia tidak gitu. Kalau saya sih biasanya diatur di 8. Nah, ini udah. Terus kalau tulisannya nggak begitu kontras dengan apa namanya? Dengan backgroundnya, teman-teman bisa tambahin outline. Outline ini saya biasanya milih warnanya tuh yang lebih gelap daripada tulisannya. Gini. Nah, ini udah nih. Terus ini udah rata kanan kan. Nah, terus konten kedua itu apa? Using PowerPoint, itu kan ya. Tinggal di copy aja yang dari atas. PowerPoint, using PowerPoint.
Saya biasanya suka kalau judul itu tuh agak sedikit apa ya namanya, eh, warnanya berbeda gitu biar lebih sedikit rame aja sih. Nah, saya ganti warna putih. Ini udah jadi. Tinggal di grup aja. Di grup biar dia tinggal lari-lari lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan apa namanya, icon dari PPT atau PowerPoint. Yang ini PowerPoint 2019 atau 365 ya. Di sini saya udah ngedownload sebelumnya di Google dalam format SVJ ya. Dalam format SVJ, langsung kita insert aja. Picture. Di sini PowerPoint. Oke. Nah, udah lalu diatur ukurannya. Nah, baru disesuaikan aja. Biar dia sejajar, biasanya saya menggunakan align di middle. Nah, jadi dia sejajar. Baru di group. Kalau saya ngedesain di PowerPoint itu harus selalu di grup karena biar dia nggak lari-lari desainnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya buat background ini yang di belakang ini biar nanti ada kontras antara background dengan si apa namanya isi narasumber. Nah, di sini saya insert shape-nya yang oval, terus ukurannya 15 kali 15 terus 1:1. Nah, tengah di center. Untuk apa namanya, untuk warnanya sendiri saya itu, nah itu tadi warna-warna yang ada di sini itu sebenarnya itu warna-warna yang sudah saya ambil dari inspirasi saya melihat apa namanya Pinterest gitu. Jadi nggak apa-apa warnanya nggak diambil semua yang ada di palette warna yang kita punya, cuman jelas harus backgroundnya harus menggunakan background yang kita punya gitu. Ataupun nanti gradasi misal dari Miss Dessert ini kan ini bisa di ini ya, misalnya nih eye drop yang Miss Dessert kan. Nah, kita mau ngambil warnanya yang lebih gelapnya, itu bisa ditinggal di atur lebih gelap kayak gitu. Nah, dapat deh gitu. Misalnya itu, atau nanti teman-teman mau ngambil warna ini tapi yang lebih soft gitu tuh juga bisa diatur sendiri sama teman-teman, selera teman-teman juga. Nah, oke, ini saya menggunakan warna yang ini. Terus untuk outline-nya sendiri kan di sini tuh kan outline-nya itu nggak rata ya gitu. Nah, ini tuh ada di fitur di PowerPoint 365 itu ada fitur yang bisa ngebuat dia itu nggak rata gitu. Outline-nya jadi kayak offset gitu daripada shape-nya gitu. Nah, kalau di PowerPoint yang lain, setahu saya sih belum bisa, tapi nggak tahu deh untuk PowerPoint 2021 nanti bakalan fitur ini bakalan ada atau tidaknya gitu. Oke, untuk yang ini saya mau outline-nya itu warnanya gold. Di sini saya udah punya palette warna gold atau tan ya di sini. Tan, terus untuk weight-nya itu saya ambil yang 6. 6. Nah, fitur yang saya maksud itu tuh yang ini, sketch. Jadi kalau misalnya garis lurus itu dia bakal lurus, kalau dia agak curve dia bakalan bentuk outline-nya bakalan curve, terus dia kalau yang ini dia bakalan bentuknya lebih kacau lagi, kalau yang ini makin kacau lagi. Nah, saya ngambil yang paling bawah itu yang ini. Nah, dari sini. Udah jadi, terus kita masukkan foto-foto pembicaranya. Di sini saya insert picture pembicaranya, saya Leonora, Mbak Umara, dan saya. Tuh, gede banget.
Nah, di sini kan fotonya tuh nggak beragam ya, tinggi tinggi orangnya gitu. Maksudnya banyaknya porsi yang di fotonya tuh nggak sama. Jadi di sini Mbak Ellen ini eh, dia mungkin sekitar pusar atau di atas pusar sedikit, berarti yang lainnya harus mengikuti. Biasanya saya akan crop biar nggak begitu luas juga, bagian yang kosongnya akan saya crop juga. Karena kebetulan foto Mbak Umara ini fotonya landscape. Nah, tinggal diatur ukuran gambarnya. Teman-teman harus bisa melihat porsi ya, porsi masing-masing gambarnya itu harus sama. Jadi jangan ada yang kegedean, kekecilan gitu. Dan kalau misalnya menurut teman-teman, kalau misalnya nih gambar kayak gambar Mbak Ellen ini kan ya agak sedikit apa ya dibilangnya pipih gitu, pipih gitu, kayak porsinya nggak tepat karena mungkin pipi saya sama pipi Mbak Umara cabi-cabi ya, sedangkan pipi Mbak Ellen ini nggak begitu cabi, jadi saya akan tarik sedikit aja porsinya. Nah, jadi lebih apa ya, eh, lebih proporsional gitu. Jadi orangnya bulat-bulat semua gitu. Nah, ini yang saya tinggal dimajuin, bring to front. Oke, ini udah. Nah, jadi kan bagian tengahnya ini di group. Oke, di group. Terus di centering. Lihat dulu centernya udah pas atau enggak. Kalau ini enggak pas berarti yang fotonya Ellen masih terlalu lebar. Jadi kita crop lagi dikit lagi. Gitu. Terus centernya di flat center lagi. Nah, ini udah porsinya udah lebih oke. Okay. Nah, baru kita buat karena ini kan terlalu ini kayak kepotong banget kayak gitu. Nah, cara buat gradasi warna dari background ke sininya tuh saya tambahin shape kotak untuk menutupi. Jadi sampai mana sih kita maunya ketutup biasanya sampai sini. Ya, contohnya ke sini. Di bagian outline-nya itu dihilangin, di note outline, terus bagian shape fill-nya itu di eyedrop aja, lalu kita buat format shape gradation file. Nah, di gradation ini yang bagian atas itu biasanya saya memakai warna yang sama, atas dan bawah. Ini teman-teman bisa atur mau dia dua warna gradasinya, 3, 4, 5, itu terserah. Di bagian paling atas ini kita transparansinya tuh 0. Terus ini dinaikkan, naik, 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 naik. Ternyata kayak masih ada garis gitu, berarti ini diturunkan, turun, terus ininya dikurangin sedikit. Diatur sampai dia benar-benar butuh berapa warna ininya, itunya. Atur transparansinya. Kita lihat lagi hasilnya. Eh,
Oke, udah kan masih bawahnya masih ada, jadi kita tinggal copy paste terus di rotate. Dan ini dibuat solid dan diatur. Jadi deh. Nah, untuk itu terus kita masukin konten dari nama trainer sampai jadwal dari seminar ini. Saya copy dari sini aja. Saya ratakan tengah. Terus kita ratain dengan light middle, jadi dia sama tingginya. Ini saja digunain lagi. Ini gak usah panjang-panjang ya namanya. Kita centerin lagi. Biasanya ini kan jadi kayak judul, ini subjudul. Nah, biasanya saya kalau nggak mau mengurangi ukurannya, biasanya warna tulisannya yang diubah. Di sini saya pakai yang brown atau warna rush yang ada tadi dari paletnya sebelumnya. Terus informasi kalau kita itu adalah staff dari CI Nah, karena terlalu panjang, biasanya saya kecil sedikit gitu. Karena yang penting itu kan sebenarnya nama orangnya dan dia sebagai apa gitu. Kalau ininya kan informasi tambahan saja. Oke, dan saya lebih suka kalau yang bagian ininya itu di capital of word-nya aja. Jadi ininya tapi si I-nya tetap capital. Off-nya kecil. Oke. Dan ini selesai ini. Terus kita tambah informasi yang jadi jamnya. Ini kalau untuk penempatan jam dan sebagainya itu nggak ada format tertentu, jadi teman-teman kreatif teman-teman sendiri. 08.30 ini digedein aja karena kita mau ngingetin kalau jamnya itu segini gitu, jadi jangan
jangan telat. Di sini saya menggunakan warna yang lebih soft. Nah, ini dengan kalau misalnya terlalu soft ini dan takutnya nyaru, kita bisa pakai outline. 30 sarinya. Sama dengan warna ini. Ini letter D. Oke, letter D, terus ini diperkecil. Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau di seni itu tuh nggak ada uh, apa ya, sakleknya itu seperti itu, nggak ada. Jadi itu semuanya tergantung kreativitas teman-teman sendiri gitu. Terus saya buat yang agak tuh, terus tadi oh ya AM nya lupa. Dia tanggalnya apa sih? Oh ya 11. 2021. Terus nggak usah diurus, normalin aja. Nah, 8 Desember 2021. Kita make sure kalau dia benar-benar rata kiri, harus begini. Alignment left. Oke. Untuk rata kirinya. Terus Zoom meeting. Zoom meeting normal lagi. Biasanya kalau misalnya kita langsung buat dua kata gitu dan ke bawah itu nanti space-nya itu lebih renggang. Jadi kita harus atur jadi biar nggak begitu renggang gitu. Jadi nggak social distancing gitu. Oke. Nah, untuk hiasan-hiasan ini teman-teman bisa download icon-iconnya di Google dengan format SVG dan shape-nya bisa nggak beraturan ini seperti yang tadi yang saya instruksikan tadi. Jadi di 365 itu kan dia nanti bisa kita masukin shape ini dengan ukuran yang sama ya 2,4 2,4. Nah, di bagian outline-nya dikasih warna, terus dibuat weight-nya dia agak ditebelin sedikit bisa warnanya kelihatan. Ini biar nggak kelihatan jadi saya kasih warna
kelihatan gambar tuh nanti di sketch. Jadi dia kayak seolah tuh kayak digambar coret-coret gitu. Nah kayak gitu. Nanti tinggal diputar miring, baru nanti di insert iconnya, icon yang ini. Jadi biar untuk menghemat waktu, jadi saya ini langsung saya ini aja ya, copy dari sini. Bisa download di Google dalam bentuk SVG. Nah, di atasnya kan tadi udah ada common ini. Jadi ini teman-teman tinggal nulis kayak biasa. Terus dikit. Untuk yang ini itu make sure dia benar-benar apa kiri. Make sure dia benar apa kiri. Jadi untuk di format di align left. Oke, udah rata kiri. Terus untuk yang simbol yang ini juga teman-teman bisa download di SVG gitu. Nah, untuk udah jadi nih ininya kan, nanti tinggal di save bentuknya JPG, itu di file save as, jadi nanti di formatnya yang JPG ini. Nah, untuk beberapa tips dan trik untuk di 365 sendiri, 365 sendiri itu punya menu icon ya. Di 2019 juga ada, cuman icon yang di 2019 itu nggak sebanyak yang 365 gitu. Nah, di 365 ini bentar, ini harus pakai koneksi internet. Jadi nanti tuh di sini itu tuh banyak icons yang teman-teman bisa pilih. Jadi ada image, icon, art people, terus ada stiker juga, ada illustration. Nah, illustration itu tuh nanti tuh banyak pilihan tuh. Sebenarnya saya pengen nunjukin, cuman nah nih kayak gini. Nah, banyak pilihan gini, dan ini tuh bentuknya tuh SVG. Jadi nanti misalnya ini nih, kita mau ambil ini deh ya. Nih. Dan itu bisa diganti juga warnanya kayak yang ditunjukin Mbak Umara. Sebelum jadi tinggal di ungroup aja. Ungroup. Terus nanti jadi per partnya ini nih kita bisa ganti lagi. Kita ganti warnanya. Bahkan setelah udah di ungroup ini tuh kalau misalnya mau dibuat dia kayak tadi nih, yang kayak sketch tadi itu tuh bisa juga gitu. Jadi bentuknya itu lebih lucu, lebih unik gitu di 365. Kalau yang di 2019 setahu saya belum ada. Untuk yang ikonnya juga di 2019 itu nggak sebanyak di 365. Jadi nanti ada education, medical, hospital, enterprise tools, scrap, location, dan analytic, itu banyak banget di sini. Dan ini belum bisa aku buka karena internetnya nggak begitu kencang ya. Itu aja sih dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berikan selanjutnya kepada Mbak Ellen. Oke, makasih Kak Ade. Udah kelihatan belum ya? Masih proses. Oke, udah lihat ya? Oke, itu kalau di materi 3, saya bakal presentasiin soal press release ya. Jadi, biasanya kalau di press release itu kan di bagian depan tuh suka dikasih cover. Nah, covernya tuh bisa nih bentukannya kayak gini. Terus, untuk kayak ininya, karena saya pakainya 2013, jadi kayak yang pernik-pernik kecilnya ini biasanya saya download sendiri di internet. Bisa pakai yang kayak tempat Kaumara tadi, atau di website lain, tapi yang penting free aja gitu. Terus habis itu, nah untuk dokumentasi, misalnya kayak gini nih, dokumentasi ini kan yang foto bersama. Yang foto bersama itu usahain ini ya di-cut, jadi biar lebih kelihatan di bagian ininya, di bagian orang-orangnya. Terus bentuknya itu, biasanya kalau kita mau screenshot orang-orangnya itu, bentuknya ambil yang galeri, jadi biar orang-orangnya kelihatan semua kayak gitu. Terus ini kan ada ininya ya, ada apanya, ada pesannya ya. Usahakan tuh kalau misalnya nge-screenshot, pesannya dihilangin dulu, jadi biar nggak nutupin orangnya gitu. Kayak gitu. Terus
bisa satu apa ya namanya, satu slide ini diisi 2 foto juga bisa, kayak gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya tuh kayak misalnya foto materi kayak gini ya. Ini kan ada foto Kaumara sama, PPT-nya. Nah, ini tuh bisa dibikin, orangnya kan di spotlight ya biasanya. Nah, terus bisa nih dibikin, apa namanya, tampilannya itu speaker, jadi kayak side by side gitu sama speakernya. Nah, ini terus nanti di-cut orangnya sama si ininya, nah dibentuk kayak gini. Di PPT-nya sendiri, orangnya sendiri kayak gini. Gitu. Terus selanjutnya buat yang di press release tapi buat yang Insta Story ya. Ini kita pakai yang waktu uh, lupa deh. Jadi buat yang ini ya kayaknya Musker kalau nggak salah. Nah ini saya ambil dari Instagram langsung, bisa langsung saya ditaruh nih hasil dari screenshotannya, dimasukin terus dimasukin aja live report desain training pakai font yang udah dari Instagram. Terus untuk ini bisa ditambahin pakai yang Givi-nya yang punyanya Instagram itu. Kayak gitu. Terus selanjutnya buat yang podcast. Nah, buat podcast tuh kan bentuknya tuh dia kayak video ya. Nah, ini tuh bisa dibikin dulu untuk apanya namanya, untuk posternya. Terus ininya dalam bentuk video. Nah, untuk video ini itu saya pakainya headliner. Headliner ini itu langsung ngambil dari si podcast BSC-nya itu, terus nanti bisa ditambahin sama si wave-nya ini gitu. Nanti kalau misalnya mau diekspor, bisa langsung diekspor dalam bentuk video gitu. Jadi semuanya ini nanti dalam bentuk video. Terus tampilan si headliner apps-nya itu tuh kayak gini. Jadi di langkah pertama itu setelah masuk bisa langsung nyari podcastnya BSC kan. Nah ini tuh yang paling pertama itu podcastnya HR. Nah terus di sini ini tuh kayak menitannya. Nah nanti bisa nih teman-teman tuh kayak misal disesuaikan di quotes itu mengambil quotes apa gitu ya. Nah quotesnya itu bisa disesuaikan misal di menit keberapa sampai keberapa kayak gitu. Terus, oh ya untuk di Instagram tuh biasanya untuk feed buat videonya tuh biasanya di bawah 1 menit sih. Terus habis itu tampilan ketiga dan keempatnya ini bisa diambil aspek rasionya, bisa yang landscape kayak gini, bisa yang Instagram yang kotak ini atau yang memanjang. Terus kalau udah di sini bisa ada ini apa? Ada wave formnya, ada image, ada teks dan macam-macam. Jadi bisa langsung ditambahin ke sini. Nanti hasilnya dalam bentuk MP4 atau video kayak gitu. Ya sih, itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya stop sharing deh. Oke. Sekian dari saya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi 1 sampai materi 3. Oke Mbak, saya mungkin mau tanya. Oh ya, boleh. Jadi sebelumnya makasih Mbak Umara, Mbak Ellen, sama Mas Ade atas insight barunya gitu ya. Saya jujur baru tahu kalau PowerPoint ini sekeren ini bisa ngedesain gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu untuk untuk Mas Ade tadi yang distorsi line-nya yang garis luarnya ke distorsi di 365 itu untuk shape aja atau bisa ke objek lain gitu, kayak misal kita insert foto gitu, jadi bisa nggak yang jadi ke distorsi juga line-nya gitu. Terus yang barusan Mbak Ellen, saya mungkin agak terlewat tadi Mbak yang podcast itu aplikasi atau apa ya Mbak? Oh ya. Kasih Mbak. Kasih Kak. Oh ya. Kak Adi dulu. Untuk sekarang masih hanya untuk sebatas shape aja Mbak ya, kecuali tadi yang seperti yang
diumumin dikasih tahu Mbak Umara tentang yang bentuknya SVG. Nah, di SVG itu kan sebenarnya itu kan jadi bentuk grafis ya gitu. Begitu di ungroup dia bakal bentuk jadi shape. Nah, dari situ Mbak bisa buat distorsi lainnya dari situ. Jadi kalau misalnya mau buat ilustrasi misalnya orang belajar tadi tuh yang didemonstrasikan Mbak Umara, nah itu bisa dibuat distorsi lain menggunakan fitur distorsi yang ada di PowerPoint 365 tadi gitu dengan tapi sebelumnya harus di ungroup dulu karena kalau langsung distorsikan tanpa di ungroup dia bentuknya masih bentuk grafik dan fitur itu nggak bisa aktif di bentuk grafik itu jadi harus dibentuk di ungroup untuk jadi bentuk shape gitu Mbak Reti. Oke, makasih Mas Ade. Ya sama-sama. Oh ya, buat yang headliner itu pakainya aplikasi di HP sih. Kalau laptop saya agak kurang tahu. Yang podcast tadi yang video. Iya, ya yang podcast yang ini yang ada waveformnya itu pakainya yang ada di HP gitu. Jadi nanti dari HP bisa ini kayak dipindah ke laptop gitu. Kayak screen recorder gitu bukan, Mbak? Iya, kayak screen recorder, tapi nanti dia cuman nge-capture suara aja sih. Nah, kalau misalnya itu tadi kan, bentar ya, saya share screen lagi ya. Kalau misalnya yang tadi itu kan udah ada ininya kan, ini. Ini kan udah ada ini. Nah, ini itu langsung dari poster di podcastnya. Jadi kita kalau yang belakang ini kita bikin sendiri, tapi kalau yang ini yang jadi satu sama videonya ini tuh udah langsung dari podcastnya gitu. Jadi kita nggak usah ngambil lagi, nggak usah bikin kalau buat yang kayak personal branding yang ini nggak usah. Jadi langsung ambil dari podcastnya itu jadi satu. Gitu Kak. Oke Mbak, makasih Mbak. Iya Kak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin Mas Ade bisa ngasih tahu tuh kalau mau install 365 gimana? Izin tanya Mbak Umara, Benten. Iya, iya Mas. Ya, sebelumnya terima kasih buat para tutor kami semua ini, para desainer. Langsung aja mungkin pertanyaannya tadi lupa, mungkin kelewat juga karena kurang fokus. Kalau fitur tracing di PowerPoint apa ya untuk menghilangkan background logo tadi? Kalau kayak di di Corel kan langsung otomatis ya tracing logo, paling kita tinggal langsung hapus belakangnya kita copy cut gitu. Kalau di itu tadi apa ya? Mungkin Mbak Umara atau Mas Adi atau Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalau misalnya tracing di PowerPoint itu sebenarnya belum ada ya. Tapi tuh kita bisa nge-tracing individu gitu loh. Nge-tracing sendiri gitu. Tapi kalau misalnya hapus background itu bisa kan kayak kalau di PowerPoint itu di shape-nya itu kalau misalnya kita tekan shape itu kan banyak tuh. Coba ya, bentar ya. Aku share screen lagi deh. Nih ya, ini kan PowerPoint nih. Ini saya nggak pakai 365 ya. Terus kita bisa di-insert, di-shape. Nah, kalau kita ngambil yang ini nih, freeform ini, kita tuh bisa ngikutin bentukan itu. Bentukan yang mau kita ini, nah gini. Jadi kalau misalnya buat tracing di PowerPoint itu nggak ada. Tapi kalau misalnya di Corel tuh emang cepet sih. Kalau tinggal quick trace aja kan. Nah, tapi kalau misalnya di PowerPoint tuh masih belum ada kayak gitu. Mungkin itu dulu. Mungkin ada yang mau ditambahin sama Mas Adis atau Mbak Ellen? Ya, itu udah jawabannya sama sih kalau di tracing, kalau di PowerPoint itu emang belum ada. Jadi memang ya itu masih ada kelemahannya lah karena kan PowerPoint juga bukan diperuntukkan untuk desain grafis ya gitu. Dia hanya membantu kita untuk mempermudah aja jadi desain yang simple atau manfaatkan dari pihak ketiga itu untuk kita redesign lagi itu seperti itu sih kalau menurut aku. Gimana Mas Andrian, apakah sudah menjawab? Oke.
Mungkin dari itu ya, dari Google Dokumen yang ada di Google Drive, mungkin teman-teman bisa hunting tuh, hunting vektor, hunting gambar ilustrasi gitu. Ada banyak banget. Nah, itu Mas Ade di kolom chat. Setahu saya emang harus di uninstall dulu Microsoft yang biasanya. Jadi kebetulan saya ini belinya apa ya, aspal sih, asli tapi palsu gitu. Jadi bukan yang, karena kan Microsoft 365 ini kan kita harus bayar tiap tahunnya berapa juta gitu kan untuk menikmati fiturnya. Jadi saya itu dikasih tahu teman sih gitu, untuk menginstal 365 itu bisa beli lisensinya itu di Tokopedia, itu banyak banget. Bisa teman-teman lihat aja nanti dari review-reviewnya seperti apa. Atau enggak, kalau nggak salah sih yang dari IPB juga ada sih, coba, tapi teman-teman bisa tanyain ke ini ya, ke IPB-nya gitu untuk penyediaan 365, karena kalau yang dari IPB itu 365-nya itu kita bisa langsung memanfaatkan fitur Grammarly gitu. Jadi Grammarly itu kan juga bayar tuh. Jadi, tapi kalau misalnya kita ngambilnya dari IPB, itu fitur Grammarly itu udah langsung collaboration dengan Microsoft 365 kita, dan itu kita bisa menggunakan fiturnya apa namanya, sepenuhnya gitu. Itu setahu saya gitu sih. Jadi memang harus di-uninstall dulu yang Microsoft biasanya, yang versi sebelumnya, dan baru bisa diinstal di 365-nya gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke Mbak Reti, sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya lagi kah? Atau mau sharing-sharing gitu, nggak apa-apa. Izin nanya Mbak Umara sama tim. Ya Mas. Tadi kan ada website ini ya, yang apa namanya, yang ditawari yang untuk download vektor ataupun animasi gitu. Salah satunya PNG3 ya. Saya cukup sering sih mengunjungi PNG3, cuman di situ kan terbatas ya kalau nggak salah. Cuman 1 hari itu kalau nggak akun premium cuman bisa 2 kalau nggak salah. Bahkan kemarin saya terakhir cuma bisa 1 hari. Mungkin ada tips nggak dari teman-teman yang lain mungkin yang ya kalaupun bukan di PNG3 gitu ya, yang bisa dapat apa namanya, konten serupa atau gambar serupa seperti yang disajikan PNG3 gitu, yang bisa lebih dari 1 gitu per harinya. Atau tadi ada tips nggak bisa nembus yang tadi bisa lebih dari 1, atau mungkin ada rekomendasi website lain itu. Kasih. Oke, sama-sama. Nah, mungkin teman-teman bisa, yang paling mudah tuh Google sih, Google Image. Itu kan di Google Image itu kita bisa tuh pilih yang color-nya itu transparan. Mungkin coba ya, bentar. Nih, aku coba share screen-nya. Ini kan di Google nih. Nah, ini teman-teman tuh bisa banget di tools, terus di color-nya ini, terus cari yang transparan. Nah, ntar semua yang keluar itu yang transparan. Jadi kalau misalnya kita copy paste atau kita download gitu, nah itu tuh bakal tanpa background gitu. Nah, sebenarnya yang paling mudah ini. Atau kalau misalnya bisa juga download di itu, download di Google misalnya tetap ada backgroundnya, kan kita udah itu ya, udah punya bisa pakai remove background atau pakai website-website yang bisa nge-remove background gitu. Nah itu sebenarnya yang cara paling mudah buat dapetin PNG yang free gitu. Mungkin Mas Ade atau Mbak Ellen ada yang mau ditambahin? Kalau saya sih biasanya pakai website KISS PNG. Sebentar, saya share screen-nya. Nah ini websitenya, KISS PNG, atau nanti di sini udah berubah nama sih jadi cleanpng.com. Nah di sini free semua nih, dan tanpa batas, kalian
teman-teman bisa cari apapun di sini, misalnya kayak watercolor ya, watercolor gitu. Nah, semua bentuk abstrak watercolor, misalnya kayak bunga-bunga atau apa gitu yang mau buat hadiah ulang tahun teman-temannya gitu, mau ngedesain sendiri, ini bisa semua di sini ada gitu di sini, dan ini gratis tanpa batas. Jadi teman-teman bisa pilih di sini gitu. Cuman ya nggak semua warnanya bisa diganti, kayak misal contohnya ini kan ya, dan itu nggak warnanya, yang paling yang bisa diganti itu cuman apa namanya ya, yang tersedia di fiturnya PowerPoint doang gitu, yang kayak warna biru, hijau, orange, kuning atau apa gitu. Nah, kayak gitu karena dia PNG kan, bukan SVG. Itu sih kalau saya tuh biasanya pakai ini, clean PNG. Bisa dicoba dieksplor sama teman-teman untuk membantu menunjang kreativitas desainnya gitu. Tuh aja Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mau nanya lagi dong. Ya, Saya tertarik yang format SVG ya, apa ya? Apa bacanya SVG, Savage, atau ada kepanjangannya? Insight baru sebenarnya untuk saya, karena biasa nggak tahu ya kalau download kayak gitu kirain nggak bisa dibuka gitu. Ini nggak bisa dibuka gitu. Rupanya tadi dari yang dipraktis sama Mbak Umara ternyata masuk PowerPoint bisa diedit lagi gitu. Nah, itu tadi kan waktu udah masuk kan kita memang bisa nguraikan ini ya, kayak ibarat bahan-bahan yang membuat terbentuk gambar itu masih bisa nggak tadi diubah bentuknya lagi, yang gambar perkecil yang misalnya kayak kotaknya diubah jadi segitiga, itu masih bisa nggak, atau memang hanya apa ya, di restruktur aja sama ketika masuk tadi baru kan ada diubah tadi sama Umara kan, apa masih bisa diubah ke bentuk lain kira-kira Mas? Kita coba ya. Kalau saya juga Ya, belum coba. pernah merubah bentuknya gitu karena udah saklek gitu. Ini kan formatnya sama aja nih kayak yang SVG itu dengan format yang yang ada di icons ini ya, illustrationnya yang ada di PowerPoint 365. Misalnya kita mau ngambil ini nih, ini yang paling banyak deh waktunya. Nah, kita mau breakdown satu-satu dulu nih. Oke, kita mau breakdown satu-satu. Grafik formatnya kita ungroup dulu. Ini contohnya kita ambil yang bulat ini aja ya. Ini bentuknya masih dalam grup ya. Misalnya gini nih, kita mau ubah bentuk yang ininya gitu ya. Jadi segitiga. Setahu saya sih seharusnya bisa nih. Sih, change shape. Rubah. Bisa kan? Atau edit point-nya. Jadi gimana? Misalnya ini mau ditambah edit point. Ini mau di mereng-merengin gimana? Bisa sih Mas Rohim, bisa. Oh iya bisa, keren. Menurut saya ngapain juga diubah, bentuknya udah cantik. Ya, kali aja kan iseng mau bentuk aneh. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mau di-sharing sama kita juga? Karena kan kita juga masih belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada ilmu dari teman-teman lainnya juga kita sangat menerima gitu. Seperti itu. Mas Adi ada ini yang request recordnya, materinya, nanti share ya. Oke, siap Mas. Keren nih, keren. Oh iya, sebenarnya kita punya homework untuk teman-teman, karena kan
kalau pelatihan ini kalau cuma dengerin aja, kalau nggak ada praktiknya, ini ya sama aja basi ya. Gitu. Jadi nanti di 10.15 nanti bakalan kita tunggu dulu apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kalau tidak, nanti kita bakalan kasih homework itu apa. Mas, mungkin mau tanya lagi satu lagi. Ya, silakan Mbak. Ini bisa nggak langsung misal di copy dari misal dari Corel langsung ke PowerPoint gitu objeknya? Oke, mungkin itu mungkin saya bisa bantu jawab ya. Jadi kalau misalnya dari Corel harusnya bisa karena dia itu sama-sama formatnya sama-sama vektor. Tapi kalau misalnya Mbak Reti nih nge-save as dari Corel itu save as-nya SVG. Nah itu ntar kalau misalnya karena udah format SVG itu bisa dimasukin ke Corel terus bisa diganti-ganti bisa dimasukin di PowerPoint terus bisa diganti-ganti warnanya. Yang penting formatnya udah SVG gitu. Berarti kalau langsung juga harusnya bisa ya Mbak ya? Iya harusnya bisa. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum PR diumumin? Mungkin aku mau ngasih tahu sesuatu. Ini lumayan berfungsi juga nih kalau misalnya teman-teman tuh misalnya nih punya dua shape gini nih, ini sama ini. Terus teman-teman tuh bisa ini sama-sama di shift kan, di merge shape. Ini kalau di union tuh jadi gabung, di fragment itu ntar dia jadi itu terpecah-pecah gini. Nah gitu. Jadi nah di subtract juga di intersect. Nah, di combine. Jadi tuh teman-teman bisa pakai aplikasi ini nih, Merge Shape nih kalau misalnya pengen bikin shape-shape yang gabungan-gabungan gitu. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kayaknya udah nggak ada lagi yang mau nanya. Iya, kayaknya sih nggak ada. Oke, saya akan umumin ini tugasnya. Tadi ada buka. Mas tadi suaranya jauh. Oh iya, di Bogor soal jadi jauh. Waduh. Oke, ini tugasnya itu ini. Jadi teman-teman kan punya masing-masing divisi kan punya acara ya, acara yang terdekat gitu. Pilih aja yang mana, terserah teman-teman. Jadi kita mau teman-teman buat desain poster dari acara teman-teman masing-masing dari divisi teman masing-masing menggunakan palet warna yang udah ditentukan sebelumnya, yang tadi saya tunjukkan juga semua background, font, terus palet warna itu semua udah ada di Google Drive yang udah kita sediain, bahkan logo-logo misalnya kayak logo apa itu juga ada sesuai dengan SOP BSC tadi. SOP BSC tadi yang sempat saya sampaikan tadi ya, ukuran flyernya, terus 1080 kali 1350, terus jenis fontnya, terus nanti warna backgroundnya nanti disesuaikan dengan yang ada di Instagram. Terus pastinya harus menggunakan aplikasi PPT, lalu nanti filenya dikumpulkan dalam bentuk JPG. Kita kasih waktu 1 minggu dari sekarang, berarti nanti dikumpulkan pada tanggal berapa itu? Pada tanggal 18. Tanggal 18 Desember 2021. Jadi saya harap teman-teman yang hadir di sini nih membuat poster dengan versi teman-teman masing-masing gitu. Silakan mencari referensi dimanapun, yang seperti yang udah disampaikan Mbak Umar tadi, bisa di Pinterest, terus
di Google dimanapun gitu. Jadi yang akan kita nilai itu bukan bentuk apa ya, maksudnya cantiknya desain itu enggak, tapi pasti kayak yang dinilai itu pasti kayak sesuai palette warnanya, antara tulisan dengan background, kontras gak, nyaman gak di mata, terus kelengkapan isi itu nanti misalnya judul acaranya, waktunya kapan, nanti waktunya tuh kalau yang belum ditentukan teman-teman bisa ngarang-ngarang aja sih gitu informasinya gitu. Jadi waktunya kapan, pembicaranya siapa, kalau misalnya belum ada pembicaranya teman-teman sendiri juga bisa sih karang-karang aja gitu. Pembicaranya siapa, terus nanti kayak kalau memang acaranya bakalan dibuat secara daring, cantumin logo Zoom-nya, terus yang pasti dengan sesuai dengan SOP kita. Gitu. Udah pada paham, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Karena nanti setelah tugas ini, nanti teman-teman bakal dapat sertifikat setelah lulus dari training desain ini, gitu. Gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan perihal tugasnya? Oke, karena nggak ada pertanyaan, oke. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Umar. Silakan. Mungkin karena saya yang membuka, saya juga yang menutup gitu ya. Jadi teman-teman di sini boleh banget menghubungin semua anak CI buat nanya-nanya, buat misalnya kayak Mbak ini gimana sih, Mas ini gimana sih, itu tuh boleh banget, kita terbuka banget, nggak masalah, kita pasti kita bakal bantu sebisanya kita, semampunya kita gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah sungkan gitu. Jadi bisa menghubungin Mas Anto atau saya atau Mas Ade, Mbak Ellen atau Mbak Masyita atau Mbak Zelin gitu, bisa semuanya akan itu ya. Ya siap Mbak, Mbak Nadia juga bisa gitu. Nah, jadi oke, ntar semua materinya, terus sama itunya apa recordingnya, ntar kita masukin ke Google Drive yang itu ya, yang udah di share itu. Nah mungkin kita foto kali ya, sekali lagi terakhir kali ya. Sekali lagi terakhir nih sebelum kita berpisah, enggak sih, sebelum kita mengakhiri acara. Udah, sudahkah? Oke deh. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi deh, Mas Adrian baru muncul tuh. 1, 2. Oke. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak banget udah hadir gitu.